Oke, sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kali ini saya senang sekali nih berkesempatan bertemu dengan Mas Andri. Beliau adalah salah satu penulis Kompasiana yang memang concern di bidang budaya, tradisi, dan sejarah ya. Karena background beliau itu adalah di sastra Asia Timur. Kita langsung kenalan saja dengan Mas Andri. Mas Andri, apa kabar? Baik, terima kasih. Mas, boleh diceritakan sekilas terkait dengan Mas Andri? Sebelumnya selamat pagi, Kang Nana. Nama saya Andrianto. Saya dulu kuliahnya di bagian sastra Asia Timur, memang kebetulan, tapi khususnya jurusannya sastra Cina, sastra Mandarin gitu loh. Nah, kebetulan waktu pas dalam perjalanan kuliah itu ya jujur kan ada beberapa aspek yang diminta kan, kayak fonologi sastranya, karya sastranya. Nah, saya lebih spesifik ambil ke budaya gitu loh. Nah, yang saya timbul karena kebetulan Asia Timur ya, jadi saya harus pegang dulu nih apa nih kira-kira budaya Asia Timur. Nah, jadi kita telusuri nih. Setelah kuliahnya selesai, ada kegiatan banyak gitu kan, tapi ternyata mau nulis nggak pernah, nggak pernah apa namanya ya, nggak pernah sempat gitu lah, karena memang dari tugas kerjaan itu memang sibuk gitu. Tapi sedikit saya pernah kerja di production house waktu itu. Kebetulan saya juga bagian editing film-film Mandarin yang punya stasiun TV Hong Kong namanya TVB. Itu mereka memang ngambil film-film Mandarin. Nah, itu kebetulan kita ada timnya sendiri penerjemah, tapi saya di situ bantu sebagai editor. Jadi editor di situ. Terus kita juga bikin sinopsis, jadi masih nyambung nih sama nulis ya, gitu kan. Nah, setelah itu ada beberapa hal akhirnya sudah lama akhirnya ya lupa gitu, udah lupa. Kemudian ada satu tempat terakhir itu saya kerja di bagian staff import. Jadi nah, kebetulan saya juga sempat bisa ke negara-negara Asia itu, kayak saya udah ke Jepang, ke China, ke Bangkok, ke Thailand ya. Jadi ke Malaysia juga kita pernah gitu kan. Ya kita sekalian ke sana, itu sekalian kita main tahu lah sejarah-sejarahnya kayak gimana sih tempat-tempat tertentu. Terus kita kadang suka ketemu orang lokal, kita sambil bicara, ngobrol-ngobrol, ini gimana sih gitu loh. Nah, saya tertarik nulis di Kompasiana itu karena saya pikir nih di kepala ini banyak nih pikirannya, idenya banyak nih, ceritanya banyak ya. Tapi kan kita waktu itu nggak sempat kepikir mau gimana ya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk nulis gitu kan. Nah, ya pertama coba pasti ya kan, kita masih ada keraguan tapi kita coba. Tapi nggak nyangka ternyata banyak teman-teman yang di rekan-rekan di Kompasiana itu ternyata tertarik untuk belajar sejarah, karena emang sebelum saya masuk ke situ juga sebenarnya ada budaya, tapi mereka tuh kurang jadi atensi masalah budaya ya. Nah, pas saya masukin itu, saya khususin ke emang budaya, sejarah, peradaban, saya khususin di situ kan. Tapi saya nggak nyangka ternyata banyak teman-teman sana juga ternyata tertarik gitu loh. Kalau masalah gaya bahasa sih ya saya biarin ngalir aja ya, tapi ternyata emang banyak yang suka gitu kan. Ya akhirnya sampai sekarang gitu loh. Itu Sejak kapan tuh Mas hobi nulis di Kompasiana? Saya mulainya di Kompasiana itu sebenarnya jujur saya buka akunnya itu tahun 2022. Oke. Tapi saya memberanikan diri itu untuk akhirnya pertama kali nulis itu di bulan September tahun 2003, tahun kemarin. Oh. Tahun kemarin tuh saya memberanikan diri itu. Akhirnya saya memberanikan diri gitu kan. Nah, tapi waktu pas kita tuh udah nulis di sana tuh saya punya komitmen gitu. Minimal saya punya target sebenarnya. Jadi dalam 1 tahun terakhir ini mungkin sampai September beberapa bulan lagi kan ya. Itu saya minimal paling sedikit saya nulis 1 artikel dalam setiap hari itu satu, dan target saya sampai titik itu tuh 365 hari kan. Nah, ya itu ternyata nulis di Kompasiana tuh luar biasa. Setelah perjalanan itu ternyata ini saya lihat ini malah banyak manfaatnya juga buat saya, dan banyak manfaatnya juga untuk teman-teman yang lain gitu loh. Karena memang salah satu niat saya hidup di Kompasiana itu untuk mengedukasi. Nah, makanya saya selalu coba cari artikel yang tidak populer. Biasanya tidak populer gitu loh. Jadi orang sebenarnya ini ada sejarahnya, tapi orang tuh banyak yang belum tahu gitu kan. Kita kemas, akhirnya kan ternyata ya saya dari sekian banyak, dari 300 lebih saya pilih nulis artikel,
saya bersyukur 270-an artikel saya itu masuknya ke artikel pilihan. Terus 270 artikel. Iya, 270-an artikel itu pilihan dari 300 ya. Iya. Jadi ya saya juga kaget gitu loh. Ya seperjalanan itu ya akhirnya kita juga tahu programnya Kompasiana itu seperti apa. Akhirnya saya juga mulai ikut komunitas kan. Ya akhirnya sampai saat ini nih begini nih. Oh, Gitu. oke. Ternyata beliau banyak sekali menghasilkan artikel-artikel yang menarik ya. Kurang lebih ya, karena yang nilai kan bukan kita, Oh, Mas. iya. Jadi editor yang menentukan itu gimana nih terlalu menarik apa enggak gitu. Karena memang Kompasiana sendiri memang punya tim adminnya, editornya itu memang ada beberapa orang itu memang sudah bagian tertentu ya. Kalau misalnya ada fiksinya, di bagian fiksinya ada, di bagian humanioranya ada, sosial dan budaya ada gitu. Tapi sampai saat ini kemarin saya juga ngobrol-ngobrol sama mereka yang spesifik di bidang yang saya tekuni ini, kebudayaan, peradaban, sejarah itu kayaknya nggak ada itu kalau dia ya. Gitu loh. Berarti unik ya. Salah satu penulis unik di Kompasiana. Oke, tanpa berpikir panjang nih sahabat Napak Tilas, kita akan ngobrol dengan beliau. Yang cukup menarik sebenarnya dari tulisan beliau itu adalah terkait dengan salah satu artikel, yaitu Ong Tin. Nah, masih relevan kan dengan beberapa waktu lalu liputan Napak Tilas terkait dengan Ong Tin, salah satu istri dari Sunan Gunung Jati. Nah, Mas Andri sudah menulis di Kompasiana nih terkait dengan Ong Tin ini. Mas, boleh diceritakan seperti apa sih Ong Tin itu menurut Mas Andri? Jadi saya mesti jelaskan dulu nih ada dua hal yang berbeda ya. Satu apa yang saya tulis dan satu lagi apa yang saya dapat dari datanya ya. Gitu kan. Saya ke artikelnya dulu lah yang udah kelihatan tulis ya kan. Saya juga lupa sih, tadi saya tutup dulu sebentar. Itu pertanggal berapa nih? Saking banyaknya artikel beliau lupa tanggal berapa. Saya juga nggak terlalu hafal semua, soalnya kalau udah tulis saya udah nulis yang lain, saya nggak terlalu perhatikan yang sebelumnya sih. Tapi secara garis besar kita udah tahu sih. Cuman kalau secara detail mungkin nggak terlalu ya, karena kan saya udah akhirnya tulis artikel jadinya nggak terlalu fokus ke situ. Ini yang saya temui Ong Tin itu tanggal 4 Maret. 4 Maret? Ya. 2024? Ya, 2024. Jadi dari mana ya sejarahnya? Emang pertama tuh yang saya tertarik itu pertama kok dari sebelum ini sebenarnya saya udah tertarik sih. Tertariknya begini, kisahnya dia kan agak menarik tuh. Sunan Gunung Jati. Betul. Waktu dulu saya masih kecil, saya ingat banget. Nah gimana ya kok orang Jawa, maksudnya orang pulau Jawa, itu bisa ke Cina nyari istri, ya kan gitu kan? Istrinya kan orang Cina. Tapi saya waktu itu sempat kebir, minimal dia harus bisa bahasa Cina kan gitu ya. Nah ternyata setelah kita telusuri itu ceritanya ya nggak sesimpel itu kan. Nah artikelnya sendiri itu cerita tentang perjalanan dia ketemu sama Sunan Gunung Jati. Jadi gimana ketemunya ya Ong Tin itu Sunan Gunung Jati memang pernah ke sana ke Cina itu ya kan. Waktu itu kebetulan ada wabah, jadi dia itu kan salah satu ahli pengobatan. Pas dia datang ke Cina ketemu ya kan, setelah bertemu ternyata emang si Ong Tin ini suka sama Sunan Gunung Jati. Intinya kalau di cerita saya itu saya jelasin bahwa dia tuh nggak langsung suka langsung jalan sih. Jadi waktu itu Kaisar Hongli kalau nggak salah ya, itu yang bapaknya Ong Tin itu meremehkan dia kan, karena dia merasa diri diremehkan, ulanglah gitu dia. Tapi yang nggak disangka ada ternyata Ong Tin itu ternyata hamil, padahal nggak diapa-apain kan gitu ya. Nah akhirnya karena memang cinta kan, berikutnya setelah dari restu Kaisar ayahnya dia, Ong Tin akhirnya pergi ke Cirebon. Pergi Cirebon itu dia bersama armadanya Cheng He. Cheng Ho ya. Ya, dia ke Cirebon, akhirnya dijemput sama Sunan Gunung Jati. Ya ceritanya mungkin orang sini udah tahu ya kalau dari versi sini ya.
Itu yang saya tulis di artikel. Namun sebenarnya Nah, namun sebenarnya berarti ada sedikit miss nih. Miss apa yang diteliti dengan realita di lapangan. ya, yang data yang saya dapat itu ternyata lebih menarik gitu loh. Oh, iya, Jadi iya, oke. ibaratnya ini baru yang saya tulis itu baru mungkin kayak gunung es itu baru sepertujuhnya gitu loh. Oke, oke. Sepersekiannya. Iya. Di bawahnya itu ternyata masih banyak lagi. Gitu loh. Itu karena memang datanya itu nggak datang dari 1-2 tempat juga kan, saya juga cari-cari dari yang data-data yang punya yang maksudnya berversi bahasa Inggris, versi yang bahasa Cinanya juga ada, dari versi dari Indonesia kan. Nah ternyata penemuannya itu luar biasa gitu. Ternyata yang saya pikir itu mereka itu waktu itu dengan Gunung Jati langsung ke Cina, ternyata tidak seperti itu. Jadi sebenarnya Sunan Gunung Jati itu aslinya sendiri dia tuh sebenarnya dia dalam perjalanan menemui kerabatnya di, saya lupa di Suriah apa di itu ya, Campak, maksudnya ke tanah Arab dia. Kalau nggak salah di antara di Kazakh sama Uzbek gitu ya. Jadi dia ke sana tuh lewat laut sebenarnya pertama yang saya tahu, lewat laut. Nah, pulangnya dia lewat darat. Lewat darat. Jadi dari sana dia akhirnya ikutin jalur sutra sampai ke China. Gitu loh. Nah, di China itu memang dia dari setelah dia ketemu sama apa ya, kalau bahasa Islam itu kayak ulamanya sana itu kan memang dikasih ilmu segala macam, makanya mereka dia juga belajar pengobatan. Waktu itu zamannya kalau nggak salah sejarah sama waktu zaman kemasan Islam ya, Sufi segala macam itu kan ya, itu memang lagi zamannya itu, dan memang waktu itu pengetahuan Islam tuh lagi luar biasa kan. Nah dia kembali setelah belajar itu kembali, dan selama perjalanannya itu dia tuh ya menyembuhkan orang-orang lah yang ditemuin, disembuhin. Nah apa sih namanya, tindakannya dia itu menarik perhatian si kaisar. Nah akhirnya sampai di China, kebetulan waktu itu China juga lagi ada wabah. Oke. Nah jadi pas ada wabah, kebetulan di daerah situ dia dipanggil. Mungkin waktu itu terakhir itu di daerahnya mungkin sekarang namanya Xinjiang ya, Uighur itu. Oh ya. Xinjiang. Dipanggil ke istana. Nah ceritanya seperti yang tadi, ketemu gitu kan, dites gitu. Oh ini benar nggak nih orangnya sakti gitu kan, bener nggak sih bisa ngebutin orang gitu kan, dites tuh, dites, setelah dites ya memang selepas di sana di kotanya dia udah nyembuhin orang, akhirnya suatu saat kaisarnya tuh, oh boleh juga nih saya mau ketemu gitu kan, ketemu. Nah ceritanya nggak kayak legendanya sih jujur, dia ketemu di istana, nggak ada cerita-cerita yang itulah magis-magis itu nggak ada, cuman istilahnya dia ketemu. Nah pas kebetulan ini kan Nyi Ongtian ada juga di situ. Nah Nyi Ongtian itu ternyata memang suka, waktu pas ketemu tuh udah saling suka gitu. Nah terus yang masalah tesnya memang saya data itu ada datanya ada, tapi ternyata dengan tes itu dia tersinggung. Jadi akhirnya Sunan Gunung Jati ya sudah dari Cina dia ikut jalan pulang lagi sampai ke Cirebon kan. Tapi ya karena si Nyi Ongtian emang suka gitu kan, dia suka, akhirnya memutuskan, dia bilang sama bapaknya Kaisar mau nyusul dia ke tanah air kita kan, ke Nusantara ini. Nah, akhirnya dalam satu ekspedisinya Cheng He, akhirnya Kaisar kasih izin, minta Cheng He mengajak dia untuk ke Cirebon, akhirnya ketemu Sunan Gunung Jati, ya akhirnya jadi nyonyanya Sunan Gunung Jati, itu aja sih. Nah, sebenarnya masih banyak yang saya, termasuk yang salah satunya yang tadi saya sebutkan juga sebelumnya, bahwa aslinya kalau kita nyari sejarah di sini Nyi Ongtian itu, wah agak susah, saya juga agak kesulitan ya kan. Tapi saya bersyukur saya bertemu satu teman saya, itu dia di situ memberikan saya satu nama Nyi Ongtian itu dalam bahasa Mandarin. Dari aksara Mandarin itu saya cari datanya kan. Nah, kalau kita lihat dari catatan Wikipedia waktu itu, yang paling gampang Wikipedia ya. Dari silsilah rajanya itu memang nama Nyi Ongtian itu nggak ada. Jadi saya cari lagi, kemungkinan besar itu sebenarnya Nyi Ongtian tuh semenjak apa ya, kayak mungkin kalau di Cina tuh ada budaya untuk kayak punya anak angkat kan. Jadi mungkin memang anaknya raja, tapi sebenarnya dia bukan anak kandung gitu loh, kemungkinan besar. Nah makanya kalau kita sebutin di situ di datanya itu tidak ada namanya Nyi Ongtian gitu. Ongtian anak kaisar apa itu nggak ada? Ada
Ada anaknya siapa nggak ada. Tapi kalau datanya tuh yang didata kita dapat dari Wikipedia itu memang nggak ada namanya dia. Ong Tin tuh nggak ada namanya. Nggak ada namanya, nggak ada namanya. Kaisarnya ada. Kaisar ada, Kaisar Hongli kalau nggak salah, Kaisar Hongli. Dinasti Ming. Kaisar Honggi, sorry, Honggi. Onggi. Iya. Dinasti Ming. Zaman dinasti Ming. Tapi setelah saya telusuri itu nggak ada nama dia. Nggak ada nama dia. Jadi saya ambil waktu itu asumsi bahwa sebenarnya dia memang anaknya dia, tapi dia bukan anak kandung. Nggak dalam apa sih namanya kalau dalam jalur silsilah ya, karena kan bukan anak kandung ya. Itu aja sih. Setelah sampai ke sini nikah, kan sebenarnya kan Sunan Gunung Jati juga udah menikah ya. Iya. Sudah menikah. Tapi yang nggak tahu kenapa saya baca ceritanya itu di sini, dia kan ternyata kan salah satu ya ibaratnya apa ya, saya nggak bilang selir, kalau di sana bilangnya selir ya. Itu kayak istri yang kesekian tapi ya paling yang disayang gitu loh. Istri yang ketiga. Ya istri yang ketiga, tapi ya kok ya disayang gitu kan. Jadi sebenarnya banyak sekali hambatan ya terkait dengan penelusuran Ong Tin ini. Iya, karena kan masalahnya data ini kan kita harus bandingin juga kan, jangan sampai ini data memang ada, tapi versi beda-beda ya. Jadi kita harus setiap dapat data itu kita harus konfirmasi ini benar nggak datanya, ini benar nggak datanya. Karena kan terkait masalah lini waktu juga, terus terkait masalah ya itu tadi ada silsilah keluarga, terus ada silsilah juga kerajaan-kerajaan di sini kan di Nusantara itu. Kalau nggak salah kalau itu masih kerajaan Demak apa saya lupa ya. Karena waktu itu saya cuma merasa penelitian Ong Tin ini di sini udah banyak sekali. Tapi dari spinanya ke sini itu masih minim. Jadi saya waktu itu fokus ke gimana ceritanya Sunan Gunung Jati waktu pergi ke sana, lewat mana sampai ke Cina ketemu, akhirnya dia ke sini kan. Nah itu kan itu masih saya rasa di sini masih minim. Cuman cerita kalau dari versi sini adalah Nyai Ong Tin tuh dari sana ketemu kejadiannya seperti itu, yang tadi saya bilang itu kan ada dicoba itu yang apa dipakai panci ya kan kalau nggak salah kan itu. Terus dia balik ke sini kan cepet kan. Nah tapi ternyata nggak secepat itu. Ada prosesnya itu loh. Nah itu yang saya lihat data-data yang di Nusantara ini yang data tentang itu Ong Tin itu masih minim. Jadi saya fokusnya ke situ, yang ini data yang apa namanya? Missing Proses link, ya? missing linknya nih. Iya. Jadi missing link yang dari sananya ke sini gitu loh. Kalau dari sini kan udah banyak tuh versi-versinya. Saya malah tidak terlalu fokus ke situ ya, karena saya pikir udah banyak. Karena kan saya nggak masuk yang populer. Nyai Ong Tin termasuk populer. Iya. Orang Cirebon pasti Nyai Ong Tin pasti tahu. Orang Kalimantan Nyai Ong Tin pasti tahu. Nah, tapi cerita populer itu kan tidak secara nggak gamblang, nggak jelas dari proses yang di sananya itu seperti apa gitu. Nah, jadi saya ambil yang cerita yang pas Sunan Gunung Jati keluar. Ya saya sampai dia akhirnya ke Cina ketemu, sampai dia akhirnya balik lagi ke sini. Sampai Nyai Ong Tinnya juga nyusul. Itu yang masalah Nusantara saya yakin budayawan kita udah lebih banyak tahu daripada saya. Di artikel tersebut apa sih yang diangkat sebenarnya, Mas Andri? Ini kan sebenarnya teman saya tuh lebih fokus menceritakan si Nyai Ong Tin ini memang putrinya Raja Tiongkok, ya kan, yang emang bisa menikahi seorang wali. Bagi kita kan wali ya, itu kan, karena waktu itu memang dia kan waktu itu saya pikir dari awal saya memang sudah tertarik mau ke situ. Cuman cerita versinya yang saya angkat adalah gimana dia itu bisa dari sana ketemu, terus dia bisa akhirnya ketemu sama Sunan Gunung Jati, akhirnya sampai ke sini. Itu aja, sampai situ aja. Cerita saya sampai segitu, udah. Nah, sisanya yang tadi saya bilang, setelah dia di sini kan orang-orang budayaan kita udah lebih tahu lah daripada saya gitu. Ya, berarti benar ya, valid ya bahwa Ong Tin itu adalah salah satu putri ya dari kaisar di Cina. Honggi, dari kaisar Honggi. Honggi dia. Nah, tapi masalahnya yang saya nggak dapat, saya telusuri itu kaisar Honggi itu namanya dia nggak ada. Kaisar Honggi itu punya berapa anak, Mas? Kalau dari penelusuran, Mas Andri? Setahu saya tuh kalau putri dia cuma punya berapa ya? 3 kalau nggak salah. Saya lupa ingat. Agak lupa saya. Tapi terus ada lagi setelah dia kan kaisar berikutnya ada gantiin dia. Saya juga udah agak lama jadi saya agak lupa. Tapi intinya namanya Nyai Ong Tin itu saya nggak pernah nemuin. Namanya saya dapatnya itu nama Cinanya itu Chen Feng Chenyang. Itu asli nama pakai bahasa Mandarinnya ya, Chen Feng Chenyang. Keunikan seorang Ong Tin itu apa menurut Mas Andri?
Kalau dari yang saya dapat dan saya tulis juga di artikel saya itu memang itu dia penuh bakat. Penuh bakat. Banget itu. Oke. Dia bisa punya seni ya, nari, kalau jual ya disebutin nyanyi. Udah cakep, pintar nyanyi, pintar nari. Ya ibaratnya kalau sekarang zaman dulu tuh cewek sempurna lah mungkin ya kan. Bisa masak, bisa nyulam. Makanya zaman-zaman dulu kan itu kesenian-kesenian yang buat cewek-cewek itu dia bisa semua. Kelebihannya dia juga bisa nari, bisa nyanyi. Jadi kalau buat saya sih emang dia lumayan, kalau dari datanya ya, itu ya termasuk cewek yang Sempurna lah ya. sempurna lah. Saya sih nggak bisa bilang sempurna aja karena kan saya juga nggak pernah ketemu kan. Iya. Saya pun naruh gambarnya itu mesti saya cari, kalau dari penggambarannya saya mesti cari. Itu kan gambarnya saya ambilnya dari Google. Jujur saya dari penjelasannya saya cari. Minimal saya harus benar-benar mewakili dia kan dari zaman itu dinasti Ming, Han dengan bajunya seperti itu. Jadi yang gambar yang saya pakai itu yang mewakili zaman itu. Dan saya harus cari yang benar-benar gambarnya luar biasa, yang lumayan bagus lah. Jangan sampai kan ini ya. Kan kalau liatin kayak gini ya. Oh iya. Gitu. Cakep, Mbak. Iya. Ya kan? Tapi ya kurang lebih bajunya seperti ini waktu itu. Zaman dinasti Ming. Wah, dia kan kebetulan orang Han ya. Orang Han gitu kan, suku Han ya. Jadi inilah kurang lebih seperti ini. Mirip-mirip lah ya. Iya, kurang lebih seperti itu lah. Gitu loh. Oke. Kayak gitu. Saya cuma menambahkan data yang kosong aja. Jadi missing link-nya saya cuma nambahin aja. Jadi saya yakin budayawan-budayawan kita lebih tahu banyak, dan saya juga kan di Kompas saya juga termasuk hitungannya baru ya. Iya. Tapi kalau masalah budaya tuh saya tertarik. Kenapa? Karena ya tertarik untuk nyari apa ya namanya, kekosongan yang itu loh Mas. Lini waktu yang kosong itu saya cuma punya keinginan untuk menyari apa ya, mengisi itu. Jadi Melengkapi lah ya. Melengkapi ya. Jadi kan Mas saya bilang kalau mau melengkapi, ibaratnya kayak misalkan jalan itu kan ada jalan yang kurang sempurna, ada bolong ya, kita cuman bikin itu tambah sedikit buat lebih apa ya, jalannya lebih mulus lah gitu kan. Jadi sejarah-sejarah itu bisa lebih komplit gitu ya. Diklop gitu, oh ini datanya ternyata seperti ini gitu loh. Oke, sahabat Napak Tilas, itulah sekilas tentang Putri Ong Tin ya, salah satu istri dari Sunan Gunung Jati. Kita akan coba ngobrol dengan Mas Andi terkait dengan artikel lainnya nih teman-teman. Sampai ketemu di liputan selanjutnya.